Jadi yang untuk minggu 15 ya, praktiknya Hangri Kacong ini, mahasiswa rantau dari Madura, Kacong ingin mencari tempat makan yang mudah dan cepat. Dia mau makan McD ya. Jadi ini yang ada di sini adalah nota dari McD. Nah, kalian tahu nota sendiri itu isinya kan transaksi pemesanan ya, pembelian ya. Jadi sebagian besar dari data yang di sini sebenarnya adalah data yang ada di pembelian pastinya. Oke, nah terus kalian diminta membuat rancangan basis data berdasarkan struk transaksi yang di sini. Nah, seringkali kalau misalnya kalian sudah kerja cuma dikasih seperti ini saja, tapi kalian harus bisa menganalisis satu persatu, nanti ada apa sih yang harus ada di basis data. Ya. Nanti kalian juga diminta bikin query. Oke, jadi ini ya, seperti ini adalah notanya. Nota ini menggambarkan transaksi yang dilakukan Kacang tadi. Nah, akan kita periksa satu-satu ya, dari paling atas sampai paling bawah ya. Data apa saja sih yang mungkin butuh disimpan di database dari MACD ini. Nah, kita lihat yang paling atas ini ada your order number. Berarti di sini order itu kan pemesanan ya. Berarti nanti kita butuh memiliki data yang namanya data pemesanan. Di mana data pemesanan itu punya order number, atau di sini saya singkat order no gitu ya. Oke, sampai sini. Kemudian di bawahnya ada McDonald Salemba. Ini pertanda kalau dia itu belinya di yang tokonya yang Salemba ya, cabang ya. Oke, berarti di sini ada cabang. Cabangnya ini kelihatan ada store number 0207. Berarti nanti kita akan menyimpan store number dan nama cabangnya ya. Jadi nama cabangnya McDonald Salemba. Oke, dari sini kita sudah tahu nanti akan ada dua data yang kita simpan. Lanjut ke bawahnya ya. Di sini ada crew ID 98. Nah, ini crew kan berarti pegawai ya. Nah, kita berarti nanti akan butuh data pegawai atau data crew di sini. Ada ID-nya. Oke, kita simpan ID-nya dan Ramadhani. Ini pasti namanya ya, nama crew-nya. Jadi kita simpan di sini. Oke, sudah seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, kan mau beli tuh, ada menu-menunya ya kan? Pasti nanti kita butuh data menu, berarti kita butuh menyimpan nama menu, harga menu ya kan? Dan karena di sini nggak kelihatan apa namanya ID-nya ya, kita pasti butuh ID untuk sebagai PK, maka kita tambahkan sendiri menu ID di sini. Oke, ya sampai sini. Ada pertanyaan dulu? Cukup jelas? Suara saya jelas kan ya? Jelas, Bu. Jelas. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin akan kalian sering kepakai ya, karena memang data-data penjualan seperti ini itu sering sekali ada di sistem informasi macam-macam. Jadi, nanti pasti kalian akan sering membuat database seperti ini. Oke, lanjutnya ini kan ada makanan-makanan gitu ya. Nah, makanannya sebenarnya beda. Makanan yang dicatat di sini itu tidak sekedar menu, ya, tapi menu yang dibeli oleh siapa tadi namanya Kacong ya. Jadi sebenarnya menu yang ditulis di sini tidak hanya sekedar data menu saja, tapi data menu yang dibeli oleh Kacong. Nah, oleh karena itu sebenarnya data ini nanti butuh kita catatkan atau kita tuliskan ya primary key-nya yang dari sini di bagian mana data pemesanan. Oke, jadi nanti kita butuh suatu detail. Detail itu nanti nyatet apa? Nyatet menu yang dibeli itu jumlahnya berapa sih? Ya, jadi kalau yang di menu ini kan daftar semua menu ya. Kalau yang di detail sini atau di bagian nanti di bagian pemesanan sini, menu-menu yang dipilih saja yang dibeli sama Kacong. Di sini ada quantity sama di sini subtotal, saya anggap subtotal. Kenapa? Karena kalau misalnya harganya 34.000 beli satu ya pasti tulisannya 34.000. Ketika Kacong itu ingin beli 3, berarti kuantitinya 3, subtotalnya akan berubah jadi 34.000 kali 3 ya. Jadi 102.000 misalnya seperti itu ya. Jadi
total yang ada di setiap baris di sini sebenarnya bukan total keseluruhan, tapi merupakan subtotal. Jadi nanti setiap menu yang dipilih ini dicatatkan kuantitinya sama subtotalnya. Ini saya tulis dulu di sini ya, kecil gitu ya, karena kira-kira ya nanti dia dibutuhkan di bagian pemesanan sini. Oke, kemudian kita lihat lagi di bawahnya. Di bawah ini ada take out total including pajak. Berarti ini total keseluruhan ya, keseluruhannya. Coba kalian hitung dari 34.000 sampai 1.514 sampai 20.000 ini. Kalau kalian total pasti jumlahnya 69.500. Di mana total ini sudah termasuk pajak ya. Jadi nanti kita juga butuh mencatatkan di sini ada total, kemudian cash. Jadi dia bisa bayar setengah cash, setengah cashless, atau misalkan setengahnya, saya pakai UFO 50.000, 19.500-nya saya pakai cash kurangnya, gitu. Jadi cash ini yang dibayar secara cash, cashless yang dibayar ya pakai aplikasi-aplikasi pembayaran gitu ya. Jadi di sini saya catatkan juga di bagian pemesanan kan ini, karena ya ini pembayaran ini bagian dari pemesanan tadi. Total cash, cashless, change ya atau kembalian. Kemudian ada net sales. Jadi net sales itu penjualan sebelum pajak ya. Net sales sama pajak. Ketika net sales sama pajak ini dijumlah, pasti nanti jumlahnya jadi total. Oke, jadi seperti itu dulu. Nah, kenapa yang bawah-bawah sini saya jadikan di bagian pemesanan? Kenapa kok nggak ditaruh seperti detail ya? Kenapa? Karena kalau yang detail ini kan per baris menu itu kan ada nilainya masing-masing. Jadi dia nggak mungkin bisa jadi satu sama pemesanan. Karena kalau jadi satu sama pemesanan, datanya itu jadi multi value, jadi banyak ya. Nah, sedangkan kalau yang kayak total, bayar cash, kembalian ini kan ya cuma satu data saja, dalam satu kali pembelian cukup satu data saja, maka dia bisa diikut sertakan di data pemesanan. Oke, ini gampangan sederhananya seperti ini dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Tidak ada ya? Belum ada. Oke, lanjut ya. Jadi nanti kalau sudah mungkin kalian bisa bikin deskripsi dulu ya, kayak yang di tugas besar gitu. Apa namanya? Atributnya apa, kemudian tipe datanya apa. Cuma ini saya bikin singkatnya saja. Jadi setelah di sini bisa langsung dibuat ERT. Nah, di sini tadi ada pemesanan, cabang, kru sama menu ya. Jadi di sini pemesanan, cabang, kru sama menu. Pemesanan semua yang ada di atas ini saya tulis dulu ya. Yang nilainya cuma 1, sedangkan yang ada di detail ini, yang ada di perbaris menu ini tidak usah ditulis dulu. Jadi yang di sini ditulis dulu dengan PK-nya adalah order number. Ya, kelihatan ya di sini ya. Ini adalah yang lain-lain di sini adalah atributnya pemesanan. Oke, beres pemesanan. Lanjut kita ke cabang. Cabang ya, ada store number sama nama cabang, PK-nya store number. Oke, sini kru juga seperti itu. Dan menu ya, menu di sini. Oke, kalau sudah selesai baru kita akan melakukan relasi. Kita tahu bahwa yang data yang ada di sini ya, yang ada di nota ini sebenarnya mereka adalah data pemesanan ya. Karena nota ini ya untuk menunjukkan pemesanan atau pembelian yang kita lakukan. Tetapi waktu kita pantau lagi, di situ ada yang namanya cabang. Oh, cabang juga ditulis di pemesanan biar tahu pesannya di cabang mana. Kru juga ditulis ternyata di pemesanan biar tahu siapa yang melayani pemesanan kita. Nah, ketika ada seperti ini, maka kita akan menghubungkan antara pemesanan dengan cabang dan dengan kru ya. Jadi seperti ini, satu cabang pasti bisa melakukan banyak pemesanan ya, dan di garis tebal. Kenapa? Karena tidak mungkin ada cabang yang nggak pernah melayani pemesanan sama sekali. Kemudian untuk
satu pemesanan pasti dilakukan di satu cabang ya. Pesennya kan nggak bisa saya beli di Matos sama di MUK sekaligus kan dalam satu pemesanan. Kalau mau seperti itu berarti kan 2 pemesanan. Nggak mungkin. Jadi satu pemesanan pasti cuma bisa dilakukan di satu cabang. Jadi relasinya untuk pemesanan dan cabang akan seperti ini. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Bu. Oke. Kemudian untuk kru ya, satu kru bisa melayani banyak pemesanan atau bisa jadi ada kru yang tidak melayani pemesanan sama sekali. Misalkan dia krunya yang bagian masak atau yang bagian bersih-bersih ya kan, tidak bisa melayani sama sekali. Tapi ada juga kru yang bisa melayani banyak. Karena ada kru yang mungkin tidak melayani sama sekali dan akan ada kru yang bisa melayani banyak ya. Kita ambil yang banyaknya dulu di sini N, dan karena ada yang tidak melayani sama sekali maka garisnya garis satu saja, nggak usah double. Oke, kemudian satu pemesanan pasti dilayani oleh satu kru. Tidak mungkin ada pemesanan yang tidak dilayani oleh satu orang pun sama sekali, nggak ada kan, pasti dilayani sama kasirnya setiap pemesanan. Oleh karena itu di sini satu ya, nggak mungkin pemesanan juga langsung dilayani oleh kasir bareng-bareng 2 kasir juga nggak mungkin. Jadi satu pemesanan cuma dilayani oleh satu kru dan tidak mungkin ada pemesanan yang tidak dilayani oleh kru sama sekali. Jadi di sininya satu dan garisnya tebal. Ada pertanyaan? Untuk cabang dan kru sebelum kita masuk ke menu? Belum, Bu. Belum ya? Oke, ya ini jadi sebenarnya mengulang saja ya. Saya refresh kembali keingatan kalian, biar besok ngerjakan tugas besarnya juga sebenarnya yang banyak yang seperti ini kan, biar mirip-mirip nggak banyak salahnya. Oke, lanjut. Nah, di sini tadi ya, walau waktu kita pesan kan pasti ada menunya. Di sini menu yang kita pilih. Karena pemesanan pasti ada menunya, nggak mungkin kita pesan nggak milih menu ya kan, kalau ke McD. Masa mau pesan apa ya, nggak mungkin bisa pesan gelasnya aja nggak bisa. Jadi pasti ada relasi antara pemesanan dan menu ya. Seperti ini akan ada relasi membeli. Satu pemesanan bisa membeli banyak menu ya. Nggak mungkin ada pemesanan yang nggak beli menu sama sekali. Jadi bisa beli satu, minimal satu, maksimal banyak. Jadi ini satu pemesanan banyak menu, maka dia tandanya M. Dan karena tidak ada pemesanan yang tidak membeli menu sama sekali, nggak boleh kan pesan beli menu sama sekali, maka garisnya tebal. Oke, kemudian satu menu, ya misalkan menu cheeseburger. Cheeseburger ini bisa dibeli di pembeliannya Kacong. Kalau saya ke situ juga nanti bisa dicatat di pembelian saya. Kalau kalian juga beli di situ, pasti nanti akan dicatat di pembelian kalian. Oleh karena itu, satu menu bisa dibeli di banyak pemesanan ya. Jadi di sini juga menu. Karena ini sudah banyakkan menu ya, kalau di ERT otomatis jadi P. Maksudnya juga menu ya. MNOP gitu ya, kayaknya langsung P tadi. Jadi ini menu itu menu. Satu menu pasti dibeli di pemesanan. Satu menu bisa dibeli di satu pemesanan atau banyak pemesanan. Nah, ini kenapa kok tidak ada garis tebal? Bisa jadi ada menu yang tidak pernah dibeli sama sekali. Misalkan itu menu baru, ya baru dimasukkan di database tapi belum di launching, bisa jadi kan. Nah, makanya di sini mungkin saja ada menu yang belum pernah dibeli di pemesanan manapun. Jadi garisnya satu, tidak tebal. Tapi satu menu pasti kalau menunya yang sudah biasa ya pasti bisa dibeli di banyak pemesanan, nggak cuma satu pemesanan saja. Oke, jadi seperti ini akhirnya. Nah, terus bagaimana dengan data yang ada di sini? Kuantiti sama subtotalnya. Nah, kalian bisa meletakkan kuantiti sama subtotal itu di tengah-tengah ini ya, di relasi ini. Kenapa? Karena ini kan many to many ya, datanya itu nanti akan banyak. Nah,
Tapi kalau yang di sini kan ada berbaris kan. Berbaris atau detail ini bisa kalian gambarkan di tengah-tengahnya ini, di relasinya. Jadi ketika tadi ini kelihatan ada kuantiti sama ada subtotal, maka kuantiti sama subtotal bisa kalian jadikan atribut baru yang ada di tengah-tengah ini, atau yang ada di relasi antara pemesanan dan menu. Bisa dipahami? Mengerti? Jadi kalau kalian kemarin ngambil studi kasusnya penjualan online ya, pasti ya akhirnya mirip-mirip seperti ini nanti ya. Satu pemesanan bisa banyak barang mungkin ya gampangannya. Kemudian satu barang bisa ditulis di banyak pemesanan. Dan di relasinya bisa kalian tambahkan seperti ini. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Nah, ini kesempatan terakhir kalian bertanya ya di kelas saya. Karena minggu depan kita sudah selesai kuliahnya. Jangan sampai nanti di mata kuliah lanjutan waktu disuruh bikin basis data, nggak bisa. Padahal kita sudah banyak latihan. Sudah mengerti? Itu yang apa? Yang kuantiti sama subtotal itu ditaruh di membeli itu kenapa? Nah, saya lupa soalnya. Oke, ditaruh di situ. Kenapa ya kan? Karena seperti ini ya, pemesanan itu kan banyak menu ya. Satu pemesanan bisa memesan banyak menu. Dan satu menu bisa dipesan di banyak pemesanan. Sehingga nanti ini hubungannya kan dia many to many. Nah, kalau misalkan digambarkan di nota ya, jadinya nanti ada nota A ini ya, misalkan nota 3194. Di sini ada nota 3195. Di nota-nota tersebut ada daftar menunya dan ada tulisan quantity sama total seperti ini. Ya. Kalau kita jadikan satu di pemesanan tidak mungkin karena nanti nggak bisa kelihatan menunya yang mana. Kalau kita jadikan di menu tidak mungkin karena nanti kita nggak tahu menu itu dibeli waktu pemesanan yang mana. Jadinya karena ini menu yang dibeli di saat pemesanan, kita tidak mungkin menaruh di pemesanan ataupun menu. Kita bisa meletakkannya di antara keduanya, yaitu pada relasinya. Sehingga kalau di sini ada cheeseburger, kuantitinya 1, subtotalnya 34.000. Teh botol 1, kuantitinya totalnya 1.500, ya kan? Itu kan antara pemesanan yang ini dan ID menu yang cheeseburger, teh botol kotak itu kan di antara keduanya. Maka kita menambahkan kuantiti dan subtotal di tengah-tengahnya ini di membelinya. Mana kamu bingung? Ya, jadi itu seperti detail pemesanan. Detail pemesanan. Pemesanan kan dalam satu pemesanan kan kalian bisa beli banyak menu ya. Tetapi untuk setiap menu kan jumlahnya bisa beda-beda. Nah, kalau kita taruh langsung di pemesanan, kita bingung jumlah yang itu jumlahnya menu yang mana. Bisa nangkep nggak? Langsung misalnya ada jumlah, ada subtotal. Jumlahnya itu, jumlahnya menu yang dibeli itu yang cheeseburger apa yang teh kotak. Nggak kelihatan. Bingung kita. Nah, karena setiap item yang dibeli di sini ada jumlahnya sendiri-sendiri, maka kita tambahkannya ya di tengah-tengahnya sini. Oke, nanti kalian mungkin kalau sudah masuk ke PDM akan mengerti maksudnya. Gimana, Saed? Bingung? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kayak gitu ya. Oke, kita lihat mentah dulu seperti ini. Nah, kemudian kita buat CDM-nya. CDM-nya sebenarnya nggak banyak beda ya sama ERD. Cuma kalau di CDM, kita mungkin nggak bisa nambahin kuantiti sama subtotal. Jadi nanti akan seperti ini dulu. Nah, ketika CDM yang kalian buat, kalian generate ke PDM,
ketika ada many to many di sini, secara pintar, Power Designer otomatis akan menambahkan satu tabel baru. Jadi kalau di sini ada membeli ya, dia otomatis secara pintar menambahkan membeli detail ini di sini. Sehingga sebenarnya tabel tambahan baru ini bisa menggambarkan yang ada di sini, yang ada di tengah-tengah ini tadi, menu yang dibeli. Bukan hanya mendaftar menu saja atau pemesanan yang kita lakukan, tapi data menu yang kita beli di pemesanan tersebut. Jadi kayak gini ya. Nanti di sini kelihatan ID menunya yang mana. Misalkan tadi cheeseburger, tulis ID menunya cheeseburger. Untuk order yang mana? Ordernya berarti untuk order 3194. Nah, di sini untuk 3194. Jumlahnya berapa? Jumlah cheeseburger tadi 1. Harganya 39.000 misalkan ya. Kemudian yang kedua, teh botol. ID menunya kita ambil ID menu teh botol berapa. Ordernya yang tadi 39 sekian-sekian itu. Kuantitinya, misalkan tadi kan beli 1. Sekarang saya belinya 5, berarti di sini kuantitinya beli 5. Di pemesanan ini saya beli teh botol jumlahnya 5. Oke, berarti subtotalnya adalah harga yang ada di menu ini. Harga misalnya 2.000 dikali kuantiti yang saya beli 5, maka subtotalnya akan kesimpan 10.000. Nah, dari subtotal kuantiti yang ada di sini nanti akan dijumlah semua dan hasilnya disimpan di total yang ada di PDM. Jadi misalkan tadi saya beli cheeseburger 1 sama teh botol 5 ya. Berarti misalkan cheeseburger 30.000, teh botol tadi 10.000, maka total yang di sini akan tertera 40.000. Cuma satu ya totalnya ya, karena dalam satu pemesanan total akhirnya pasti cuma satu. Sedangkan detail yang ada di sini akan lebih dari satu. Ada satu baris sendiri untuk cheeseburger, ada satu baris sendiri untuk teh kotak. Misalnya kalian beli es krim, nanti ada satu baris sendiri untuk es krim. Itu. Jadi per baris yang ada di sini, burger, teh botol, kotak, HM Tos, dan lain-lain akan ditulis atau disimpan di tabel membeli detail ini. Ya, tabel ini nanti akan sama persis dengan tabel yang akan kalian buat di database. Jadi nanti hasilnya seperti ini ya. Coba kalian lihat pemesanan. Di pemesanan itu ada order number ya sebagai PK. Nah, di sini ada crew ID sama store ID. Ya, jadi ID-nya pegawai sama ID-nya cabang itu otomatis masuk ke data pemesanan. Kalau kalian lihat di nota ini, betul kan? Ada ID-nya apa ini? Cabang sama ID-nya crew itu masuk di sini. Jadi data pemesanan yang benar mencantumkan FK, crew ID sama store ID. Ya, kemudian untuk menunya bagaimana? Menunya kita bisa ambil dari tabel ini. Gimana tabel ini? Ngambil order number juga, order number yang ini ya, 3194 tadi, sama ID menu. Jadi bisa jadi di sini PK-nya ada 2 ya, karena bisa jadi untuk satu pemesanan itu ada banyak baris. Karena kalau kita pakai satu PK saja, kan cenderung bisa apa namanya? Redundan ya. Tapi kalau kita pakai 2 PK pasti tidak ada data yang kembar. Oke, sampai sini bingung? Ada pertanyaan? Jadi gampangannya ya, kalau misalnya kalian sudah bikin ERD buat tugas besar ini misal, sudah bikin ERD, udah bikin CDM, ya kalian sudah yakin, saya sangat yakin punya saya ini betul. Nah, nanti kalian ceknya bagaimana? Setelah kalian jadikan PDM, apakah data-data yang di sini itu make sense apa enggak? Apa masuk logika apa enggak? Kalau misalnya di sini ya cabang ya harusnya ya isinya cuma cabang saja, nggak mungkin kan order number masuk cabang. Nah, berarti ini sudah make sense. Cabang ya datanya cuma data cabang saja. Kru ya datanya cuma data kru saja. Menu ya datanya cuma data menu saja.
Kemudian waktu di pemesanan. Pemesanan itu biasanya saya harus tahu kru yang menangani siapa, cabangnya di mana. Ya, berarti harus jadi tabel waktu PDM ada FK kru sama FK store ID. Begitu juga di detail ini. Detail berarti harus tahu ordernya sama ID menunya. Jadi gampangannya kalian melihat data kalian sudah betul atau tidak ketika sudah jadi PDM. Ketika ternyata salah, ya berarti kalian harus balik lagi, balik dari awal, benerin CDM atau ERD-nya dulu sampai betul. Kalau PDM-nya sudah make sense, pasti data kalian yang ada di depan-depan juga sudah betul. Ini yang minggu hari ini ya, minggu 16. Kalau yang tadi kita lebih fokus ke pembuatan ulang ya, buat ERD, CDM sampai dapat PDM-nya. Nah, yang minggu ini kebanyakan soalnya tentang query. Jadi sudah disediakan ada tabel-tabel seperti ini, dan nanti kalian boleh nyoba mengerjakan ya. Dan di situ sudah ada Excel-nya. Ketika kalian mau masukkan data, kalian bisa ikut Excel yang ada di sini. Nah, jadi ada karyawan, koki, supplier, kategori, ini jumlahnya menu, menu harian, bahan baku menu, pembelian bahan baku. Nah, jadi ini resto yang di sini mencatat ya, bukan mencatat beli di resto ya, tapi resto tersebut belanja bahan baku. Jadi di sini yang dicatat bukan orang pelanggan beli menu di resto, tapi karyawan membeli bahan baku untuk dimasak di resto tersebut. Kayak gitu. Datanya tentang seperti itu. Nah, ini nanti kalian disuruh bikin query-nya ya, create tabel, create database dulu ya, create table, insert data sesuai yang di SQL, nanti bisa lakukan query. Oke, jadi nanti kalian juga bisa cek hasil solusinya, bisa kalian coba juga di LMS ya. Ini saya cuma kasih tahu saja contohnya. Jadi di sini ada tampilkan nama karyawan dan nama bahan yang pernah dibeli oleh karyawan tersebut. Nah, ketika ada soal seperti ini yang kalian garis bawahi itu bukan karyawan sama bahannya dulu, tapi yang pernah dibeli. Jadi data yang pernah dibeli. Data yang pernah dibeli itu disimpan di mana sih? Berarti kita lihat dulu dari data yang ada. Oh, ternyata data yang pernah dibeli itu disimpan di pembelian bahan baku. Berarti nanti kita fokusnya ke tabel pembelian bahan baku. Oke. Kemudian tampilkan. Nah, ini baru kita lihat. Tampilkan nama karyawan dan nama bahan yang pernah dibeli oleh karyawan tersebut. Jadi nanti dari tabel ini kita akan menampilkan ada nama karyawan dan nama bahannya. Nah, ketika kalian cek, loh, nama karyawannya itu nggak kesimpan, dia tuh pakainya ID karyawan, ya. Nama bahannya ada ya, udah ini. Jadi dari nama karyawan ini berarti nanti kita harus menghubungkan dulu dari tabel yang ada dengan tabel karyawan. Ini bahan baku ya, bahan baku. Bahan bakunya di sini simpennya gimana ya? Bahan baku, nama bahan. Mungkin di sini ada sedikit ini ya, bahan bakunya ini juga berhubungan, nama bahannya di sini dia FK ya, berhubungan dengan tabel bahan baku. Jadi nanti kita juga bisa menyambungkan antara tabel pembelian dengan tabel bahan baku. Oke. Kemudian cara menyambungkannya bagaimana? Nah, karena tadi butuh penggunaan tabel yang lain, maka kita tidak bisa langsung pakai satu kali ya. Tidak
tidak bisa pakai dari from satu tabel. Tapi kita from satu tabel ini harus diikuti oleh inner join. Dimana inner join gunanya untuk mengambil data dari tabel yang lain. Atau kalian juga boleh nggak pakai inner join, di from-nya langsung koma-koma gitu ya, beberapa tabel. Nah ini contohnya nanti jadi dari pembelian bahan baku kita inner join-kan bahan baku ya, di mana nama bahan yang ada di pembelian bahan baku itu harus sama dengan nama yang ada di tabel bahan baku. Itu juga dengan karyawan, karena kita nggak bisa dapat nama karyawannya langsung, kita harus menyambungkan dulu dengan tabel karyawan. Jadi pakai inner join karyawan, ya di mana ID karyawan yang ada di pembelian bahan baku ini, ya, ID karyawan yang di sini harus sama dengan ID karyawan yang ada di tabel karyawan. On PB ID karyawan sama dengan KRI.id. Oke, kalau seperti ini, kalian juga boleh pakai distinct biar nggak ada record yang sama ya. Ini tapi pilihan saja karena di soalnya nggak disebutkan. Jadi kalau kalian pakai distinct itu akan keluar seperti ini, nanti nggak ada yang diulang. Sedangkan kalau nggak pakai distinct nanti ada beberapa yang terulang. Misalkan ini ya, Charles Walter PP ini bisa keluar 3 kali. Tapi ini tergantung keperluan ya. Kalau memang nggak disebutkan harus yang berbeda ya berarti nggak apa-apa, nggak pakai distinct. Oke, kemudian tampilkan semua supplier beserta jumlah penghasilannya dari pembelian bahan baku. Nah, semua supplier beserta jumlah penghasilannya dari pembelian bahan baku. Berarti di sini kan ada kata kunci dari pembelian bahan baku. Maka yang kita jadikan fokus lagi adalah pembelian bahan baku. Kalau yang tadi itu karyawan ya, kalau ini berarti supplier. Berarti dari tabel pembelian bahan baku ini, ya kita cek lagi nanti suppliernya. Di sini suppliernya harus ditampilkan apa? Nama supplier. Di sini juga sama problemnya sama yang tadi. Cuma tertulis ID supplier. Oleh karena itu, kita harus menyambungkan ya, menghubungkan dengan tabel supplier. Ya, namanya caranya inner join supplier sub on ya, ini untuk menyamakan ID supplier yang ada di pembelian bahan baku harus sama dengan ID supplier yang ada di tabel supplier. Kemudian di group by ya, menggunakan. Nah, ini kan yang disuruh menampilkan adalah jumlah penghasilan setiap toko. Bisa kalian bayangkan, misalkan beli beberapa bahan di suatu toko ya, beli beras, terus misalnya ayam gitu di toko A. Nah, kalau misalnya kita ngambil dari sini saja, nanti kan ayam sendiri, beras sendiri. Sedangkan yang diminta di sini bisa menjumlahkan penghasilan. Untuk menjumlahkan penghasilannya, kita butuh mengumpulkan dulu. Jadi harus pakai group by. Mengumpulkan berdasarkan nama suppliernya. Baru nanti di sini kita pakai sum ya untuk menjumlahkan berdasarkan pengumpulan tadi. Sum pp.jumlah kali pp.harga satuan jumlah penghasilan. Dan nanti bisa kalian coba ya ini ya. Nanti akan keluar seperti ini. Tampilkan nama karyawan bukan koki yang belum pernah melakukan pembelian bahan baku. Lagi-lagi di sini kata kuncinya adalah pembelian bahan baku. Berarti kita ambil lagi di pembelian bahan baku. Ya. Kemudian, nah di sini karyawan bukan koki. Ya, berarti kita harus nyari karyawan dulu. Yang kita tahu kan cuma ID-nya karyawan saja, berarti kita bisa menjoinkan. Yang belum pernah melakukan pembelian bahan baku. Kalau belum pernah, berarti kan bisa jadi nilainya 0 ya.
Untuk mengeluarkan nilai 0, kita nggak pakai inner join ya. Kalau inner join kan langsung hilang. Berarti kita boleh pakai left join atau right join, tergantung. Karena ini, karena ini tadi kita yang diutamakan adalah pembelian bahan baku, berarti pakai right join ya. Yang kirinya bahan baku, nanti yang kanannya adalah karyawan. Right join seperti ini. Where posisi koki ini, jadi pakai sama dengan boleh, pakai seperti ini boleh. And KRI ID all, jadi nanti akan dapat semua data karyawan ID tanpa terkecuali, baik yang sudah pernah beli maupun yang belum pernah beli bahan baku. Baru setelah itu di select distinct ID karyawan atau pembelian bahan baku. Ini cukup susah ya, nanti akan keluar seperti ini. Ini di distinct biar keluarnya nggak banyak ya karyawannya juga. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Keluar posisinya juga dia manajer mungkin emang nggak pernah belanja ya, dan waktu jadi. Nah, ini tampilkan nama koki yang pernah memasak menu bebek goreng mentega. Nah, ini berarti kata kuncinya di memasak ya, memasak menu. Oke. Nah, koki ya, koki. Nah, ini kalian boleh pakai bagian menunya dulu atau pakai kokinya. Iya, di sini ada koki juga. Ini koki, kemudian nama menu, from koki, inner join, nah ini ya. Sebenarnya ini saya agak bingung sih ya. Saya nggak tahu ini datanya yang salah atau bagaimana di sini, karena di kopi kita nggak bisa lihat menunya ya. Di menu juga kita nggak bisa lihat kopinya. Nah, ini harusnya yang dari menu harian ini ya, ambilnya. Jadi bukan dari menu, tapi yang menu harian ini bisa kelihatan kopinya siapa. Nanti untuk yang soal ini kalian bisa ambil dari tabel menu harian. Oh ya, ini sudah ya, pakai menu harian. Gitu. Kemudian menu beserta kategorinya yang hanya pernah dibuat di bulan Juli. Oke, di sini yang ada tanggal-tanggalnya itu yang mana ya? Menu yang dibuat itu berarti di bagian menu harian. Di sini juga ada tanggalnya. Bagaimana caranya kalian bisa ngambil tanggal bulannya saja ya. Jadi ini di SQL itu ada ada kayak semacam fungsi gitu ya, fungsi yang bisa memisahkan dari suatu tanggal, mau ngambil harinya saja, bulannya saja, tahunnya saja, itu bisa. Itu nanti kalau yang ini kita mau ngambil nama ya, nama bulannya dari Juli. Jadi tanggal ini kan tanggal isinya seperti ini ya. Semua ini kita masukkan ke fungsi monName. Nanti akan keluar bulannya apa. Nah, kita cocokkan yang monName-nya adalah Juli. Jadi monName-nya di sini adalah fungsi yang disediakan SQL ya. Bukan fungsi yang kalian buat sendiri. Jadi ini memang sudah ada di SQL, otomatis kalau kita jalankan ini akan dapat bulannya. Oke, jadi seperti itu nanti ini akan keluar bulan Juli. Nah, ini juga bisa kita urutkan, kalau mau urutkan order by ya. Bisa keluar berdasarkan tanggal. Nah,
bahan baku air yang pernah dimasak oleh koki. Ya, tadi yang dimasak oleh kan ada di bagian menu harian ya. Jadi utamanya dari menu harian, nah ini sudah sangat kompleks ini. Kemudian kalian bisa lihat dulu bahan baku menunya, kopinya, sama karyawan. Jadi ini butuh 3 inner join. Nanti silakan dicoba. Kemudian nama menu yang memerlukan bahan baku tepat 3 jenis. Nah, kayak gini ya. Nanti di group by dulu nama menunya ya, karena kalau nggak di group by nanti nggak bisa ketemu menu tersebut itu bahannya ada apa saja gitu kan, nyampur kan, nggak urut. Jadi di group dulu agar urut berdasarkan apa namanya menu. Nah baru kalau sudah kita count itu untuk melihat jumlah baris ya. Ketika jumlah baris bahannya itu ada 3, ya berarti nanti kita lakukan count itu ya berarti nanti akan keluar jumlah menunya tadi, ada jumlah barisnya. Oke, ini tanggal lahir, posisi karyawan yang nomor KTP-nya berawalan 9. Ya ini kita sudah agak sering latihan ya. Kalau yang seperti ini bisa pakai where, like karena diawali 9, kemudian persen. Ini supplier yang pernah hanya mensuplai satu jenis bahan. Berarti kita dari pembelian bahan baku, kita cocokkan suppliernya. Di grup juga ya. Jadi biasanya kalau kita mau pakai count, mau pakai sum, seperti tadi ya, sum, count, average, dan lain-lain, harus melakukan grup dulu. Karena kalau tidak kita lakukan grup, nanti datanya itu nggak urut, nggak jadi satu. Misalkan nama saya mungkin ada di baris 1, baris 3, baris 4, dan seterusnya kan. Nah kalau kita grupkan nanti akan langsung jadi satu gitu, langsung seperti dikelompokkan ya. Jadi kalau sudah berkelompok nanti bisa langsung dilakukan count, sum, average. Nah ini bisa kalian lanjutkan saja, banyak ya soalnya, ada 15 soal. Nah, kebanyakan ini pakai multi tabel ya. Jadi memang sangat bagus untuk kalian lakukan latihan biar paham. Kalau dari banyak tabel itu nanti kuadranya seperti